Pemirsa, perkenalkan nama saya Dery Busairi, agen daripada BPJS Ketenagakerjaan. Semangat pagi untuk semuanya. Terima kasih. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini diperuntukkan untuk penerima, bukan penerima upah atau BP disingkat. Ada BPJS Ketenagakerjaan penerima upah seperti di pabrik-pabrik, di PT-PT yang lainnya dan segala sesuatunya. Program BPJS Ketenagakerjaan bekerja bukan penerima upah. Di sini ada BPJS Ketenagakerjaan, panggil kami BPJS Jamsostek, BPJS Sostek. Oke, next. Sudah sejarah kita. Sejarah dahulu, dasar hukum dulu tahun 93 namanya Jamsostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di para PNS ini adalah ASKES. Jadi Jamsostek ini biasanya dengan PT-PT besar seperti KHT yang di Bandung misalnya, karyawannya dimasukkan Jamsostek. Seiring berkembang perbaikan program pemerintah, yakni BPJS Ketenagakerjaan penerima upah, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan panggil kami BP Jamsostek. Next. Sebagai dasar hukum, peserta BPJS Ketenagakerjaan kewajiban menjadi peserta, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14. Setiap orang termasuk orang asing bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Ini bedanya, ini jaminan sosial bukan insurans atau asuransi, bukan. Next. Cakupan program pekerja BPU bukan penerima upah ini, pekerja bukan penerima upah disingkat sebagai BPU, petani, nelayan, tukang ojek, tukang jamu, atlet, pedagang, bahkan dosen pun, penulis pun itu bisa. Nah, jadi ini tenaga kerja melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. LHK adalah orang yang berusaha sendiri, pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal atau UMKM. Oke, next. Program pekerja ini cakupannya itu 1 JKK, 2 JKM, 3 JHT. JKK yaitu jaminan kecelakaan kerja, JKM jaminan kematian, JHT jaminan hari tua. Next. Kita bahas masalah JKK, jaminan kecelakaan kerja. Apabila kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebut oleh lingkungan kerja. Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa, yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa kejadian seperti terjatuh, terpukul, tertabrak, dan lain-lain. Oke, next. Manfaat JKK: pelayanan kesehatan, perawatan, pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis, santunan berupa uang tunai. 2. Oke, next. Diperdalam lagi, ketika kecelakaan kerja terjadi, dari tempat kecelakaan kerja ke rumah sakit diangkut dengan ambulan, itu pengereman maksimal di angka 5 juta. Dan insya Allah ketika diperlihatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan itu akan di-cover dulu sama rumah sakit. Yang kedua di laut, dan 3 di udara, maksimal 10 juta. Tapi bukan berarti yang 5 juta ini setiap jarak misalnya 1 km dibayar 5 juta, tidak. Dia mau beritahu jarak ini klaim maksimal. Oke. Yang pertama biaya perawatan dan pengobatan.
sesuai kebutuhan medis unlimited, saudara-saudara. Unlimited artinya tidak berada batasnya. Sebelum sembuh kecelakaan tersebut tetap dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terus sementara ini dirawat atau belum sembuh, sementara tidak mampu bekerja, maka akan disantunan dapat STMB sementara tidak mampu bekerja. Misalnya tidak mampu bekerja akan dibayar itu 6 bulan kali 100% upah. Kalau upah kita dimasukkan 1 juta per bulan, berarti 6 bulan itu 6 juta diberikan kepada keluarga kita. Dan berikutnya 6 bulan kedua dan seterusnya, misalnya terjadi cacat 50% upah 500.000 per bulan. Nah, kalau kembali bekerja dia cacat, fungsi, kekurangan misalnya sebagai anatomi itu ada persentase perhitungannya, misalnya kurang dari 80%, tabel 80 kali juta, terus cacat sebagian anatomi 70 kali 80 juta. Dan seandainya pula kita meninggal dunia, maka santunan sekaligus terlapor adalah 48 juta rupiah. Santunan berkala yaitu 500.000 kali 24 penghitungannya sekaligus 12 juta, santunan pemakaman 10 juta, beasiswa peserta anak. Manfaatnya beasiswa ini yaitu untuk TK 1.500.000 per tahun, untuk SMP 2 juta per tahun, untuk SMA 3 juta per tahun, untuk perguruan tinggi 12 juta per tahun. Itu diajukannya per tahun, ya. Bagaimana kalau saat meninggal anaknya itu usianya itu baru 3 tahun, berarti tetap pengklaimannya menunggu beliau, anak beliau itu akan sekolah, usia sekolah. Next. Jadi ini ringkasan yang barusan. Jadi di darat 5 juta, di laut 2 juta, di udara 10 juta, dan ini 6 kali upah kali kerja. Dan ini perawatan yang misalnya cacat sampai gigi hilang itu maksimal 5 juta untuk 4 gigi. Jadi terus pendengar misalnya 2,5 juta, dan peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja akibat kerja sebesar 1 juta rupiah maksimal, itu untuk kacamata. Oke, next. Daftar layanan kecelakaan kerja tiap kabupaten ada. Ini saya ambil dari dua kabupaten yakni Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Di PLK yaitu Rumah Sakit Medicare, untuk Cianjur RSDH atau Rumah Sakit Dr. Habis, RSD Sayang Cimacan. Lalu banyak beberapa lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Oke, next. Ini jaminan tadi TK per anak maksimal 8 tahun, 2 tahun TK sampai 6 SD, ini 2 juta, ini 3 tahun 12 juta per tahun. Ini untuk S1. Next. Peserta itu meninggal dunia akibat kecelakaan hanya dimaksud untuk meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Next. Saya melihat bahwa manfaat jaminan kematian ini, kemarin tetangga kita yang meninggal di 6 harinya seorang istri, teman saya meninggal, istrinya sedang mencari kemana-mana untuk di kita ada budaya tahlil untuk 7-nya. Kalau 7-nya kan itu persiapannya agak maksimal. Jadi tiba-tiba datang dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan santunan yang senilai 42 juta. Saya sampai meneteskan air mata, itu ikut bahagia tentang itu, dan terpikir jika saya meninggal mungkin tidak akan jauh lebih daripada itu. Next. Ke siapa mewariskannya itu? Ke janda, muda atau anak. Kalau istri berarti ke suami, kalau suami ke istri, orang tua, cucu, kakek, nenek, saudara kandung, mertua, pihak yang berarti dalam wasiat. Jadi kita sebelum dalam keadaan sehat membuat suatu wasiat. Jika saya meninggal ingin saya diurusi dengan misalnya adik saya atau
Jaminan hari tua JHT besar manfaat akumulasi seluruh iuran telah disetor ditambah hasil pengembangan besar dalam rekening perorangan peserta dibayarkan sekaligus. Jadi pada prinsipnya ada jaminan hari tua itu ada tabungan senilai 20.000. Itu sah-sah saja, misalnya mau 5 tahun sekali, mau 1 tahun sekali diambil kembali dengan ada margin keuntungan yang diberikan. Oke, next lagi. Jaminan kecelakaan 1%, jaminan kematian 6.008%, jaminan hari tua 2%. Ini margin berupa iuran yang 3, JKK, JKN, dan JHT. Next. Nah, apabila bapak dan ibu, adik-adik ini mau ngambil paket, ada 2 pilihan, yaitu paket JKK, JKN saja 16.800 per bulan, dan apabila dengan JKN, JHT 36.000 per bulan, 36.800 per bulan. Oke, next. Ini pekerjaan ketahui bukan penerima upah, yakni dari mulai artis, marbot masjid, tukang batu, tukang cuci, pedagang, biarawati, agen briling, agen pos, ahli gizi, apoteker, bidan, konsultan, dari worker, hotel worker, logistik, mandiri agen, dokter gigi, fisikawan, guru, imam masjid. Maksud guru ini dalam kurung guru mengaji ya. Imam masjid, cari perkebunan, nelayan, perikanan, kurir, juru masak, parkir, tukang pijat, tukang sampah, tukang sol sepatu, Gojek, Grab, mitra Uber, mitra InDriver, mitra Lalamove, mitra Shopee, ustad, wartawan atau media, kerja rumah tangga, PLT, tukang bangunan, ojek pangkalan, pandai besi, pandita pemangku, paraji dukun kampung ya. Terus paranormal, pastor, mahasiswa, magang, pelaut, pemandu lagu, pemasaran, budidaya ikan, pemulung, penata busana rias rambut, pendamping desa, peneliti, penenun, pengacara, pengrajin, penerjemah, perawat, perisai, buruh, bongkar bagasi, peternak, petugas keamanan, petugas kebersihan, sekretaris, seniman, siswa PKL, sopir, tabib, honorer di luar PNS, honorer yang di luar PNS ya, transportasi, tukang cukur, tukang gigi, jahit, kebun, pandai besi, tukang listrik. Ini sebuah gambaran yang kita cetak cari. Pada intinya kesimpulan penerima hak penerima BPJS Ketenagakerjaan BPU ini bukan penerima ini, yaitu ketika dia tidak bekerja dia tidak punya penghasilan. Contoh, beliau kerja sebagai tukang masang baja ringan di bangunannya. Dalam 1 bulan per hari digaji 100.000. Untuk 1 bulannya 3 juta. Tapi kalau beliau sakit tidak dibayar, tidak digaji. Nah itu berarti bukan penerima upah. Kalau PNS jelas per bulan dan per bulan dari pemerintah di covernya. Next. Ini diklik. Contoh Bapak Bupati Kabupaten Cianjur, Dr. Wahyu, diklik video. Putra berkati ayah ya, Dr. Wahyu. Suami di tempat terbaik jadi ini adalah foto atau dokumentasi Bupati Cianjur, Bapak Dr. Wahyu, yaitu yang menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa ini 72 juta? Karena ini ikutannya yang tadi 3 yang 4 juta yang BPJS jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Next. Ini 42 juta para ahli waris dari mendiang almarhum keluarganya yang ikut hanya 16.800. Next. Ini 10 juta. Kenapa? Ini dari daftar, usia daftarnya kurang dari 3 bulan. Misalnya tanggal 1 beliau daftar, tanggal 10 dia meninggal. Ya. Atau bulan kedua belum meninggal.
yaitu sekitar santunan uang pemakaman saja sekitar 10 juta. Next lagi ini beberapa kecamatan. Next lagi ya, next ini manfaat dari kecelakaan kerja ada rumah sakit di bawah sini. Nah demikian, di akhir saya bercerita gini, ngobrol masalah kematian itu senadanya untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika saya yang menjelaskan seakan-akan bapak ibu dulu yang akan meninggal duluan, padahal rahasia ilahi, entah bapak ibu dulu entah saya dulu yang berbicara di sini. Terima kasih doanya, semangat untuk bekerja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.